Bencana banjir dan longsor masih jadi tantangan serius di Jawa Tengah yang kerap berulang setiap musim hujan. Hal ini tentu berdampak pada keselamatan, aktivitas, serta perekonomian masyarakat. Untuk menggali lebih dalam pandangan, evaluasi, serta langkah strategis pemerintah Provinsi Jawa Tengah, melalui sambungan Zoom kita telah terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Halo, selamat sore Pak Gubernur. Apa kabar Pak Gubernur? Baik, selamat sore Mas Iqbal. Baik, Pak Gubernur, langsung saja ini bagaimana kondisi banjir dan longsor di Jawa Tengah, apalagi Bapak kemarin baru ke sana ya terkait dengan banjir khususnya tanah longsor di area Gunung Slamet. Nah, ini bagaimana Pak kondisinya saat ini? Perlu saya laporkan kepada pemirsa sekalian, termasuk Pak Iqbal yang studio, ada dua hal yang perlu kita lakukan resistensi, terutama 6 daerah wilayah kabupaten kota kita yang hari ini mengalami dampak bencana, di mana daerah di seputaran Gunung Muria yang terdiri dari Kabupaten Jepara, Pati, Kudus, dan Demak, yang hari ini banjirnya sudah mulai tereduksi dan hampir habis. Tidak ada pengungsi, tinggal 70 orang untuk di wilayah Muria. Kemudian yang kedua adalah dampak longsor di wilayah Gunung Slamet. Tepatnya adalah di Purbalingga, kemudian di Pemalang, kemudian Batang sebagian, dan juga di wilayah Tegal. Ini yang menjadi prioritas kita. Kenapa kita jadikan prioritas? Pada saat para bupati, wali kota yang terkena dampak bencana, beliau sudah mempunyai SOP. Bupati menyatakan tanggap bencana di wilayahnya, maka Bupati sudah menyiapkan para perangkatnya berikut personil yang dilakukan. Maka tugas provinsi apa? Tugas provinsi adalah OPD-OPD kita secara tidak langsung dia akan bergerak di mana tempat tanggap bencana itu berada. Contoh misalnya, dalam hal tanggap bencana itu di sana ada namanya klaster SAR. Klaster SAR itu di seluruh kabupaten kota sudah punya. Kemudian ada klaster infrastruktur, maka di dalamnya itu sudah ada penyiapan dapur bencana, kemudian tempat pengungsian dan lain sebagainya. Kemudian klaster kesehatan, kemudian klaster sekolah, semuanya akan secara bahu-membahu yang itu menjadikan role model di seluruh kabupaten kota untuk bisa melaksanakan. Maka ke depan, dan itu menjadi kebiasaan, menjadi SOP, sehingga kebersamaan mengatasi bencana ini, karena Jawa Tengah menjadi minimarketnya bencana, untuk menjadi kebiasaan bagi para pejabat dan masyarakat kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah implikasi dampak bencana setelah. Nah, ini yang menjadi prioritas kita adalah longsor, di mana di wilayah Pemalang itu hampir 80 rumah yang harus kita lakukan relokasi. Kemudian di wilayah Purbalingga itu hampir 300 rumah. Ini yang menjadi konsen kita ke depan. Karena apa? Masyarakat yang sudah tidak punya rumah karena longsor, contoh di Purbalingga itu ada gunung, di lereng Gunung Slamet sebelah utara itu ada namanya Gunung Malang. Dia longsor, kemudian turun, yang akibatnya 300 rumah habis. Lah ini satu sudah saya perintahkan Bupati untuk menentukan daerah huntara. Daerah huntara cukup, nanti setelah itu ditingkatkan menjadi hunian tetap atau huntap. Nah, untuk menjadi huntara dan huntap, Dinas Sosial Provinsi dengan Dinas Kabupaten Kota sudah melakukan infiltrasi kepada masyarakat. Contoh misalkan, dia harus menginfiltrasi masyarakat kita itu, dia punya ternak enggak? Dia pekerjaannya apa, dia punya keluarga apa, dia punya anak-anak sekolah apa enggak, dan lain sebagainya, sampai detail by name by address. Gunanya apa? Pada saat masyarakat kita itu kita geser kepada hunian sementara dan geser kepada hunian tetap, mereka secara tidak langsung bisa akses kembali. Jangan sampai dampak bencana yang sudah kita geser hunian huntara dan huntap nanti, dia tidak bisa eksis di kemudian hari. Demikian, Mas Iqbal. Oke, Pak Gubernur, ini kan sudah kerap terjadi ya banjir ataupun tanah longsor, apalagi hampir setiap tahun kita menyaksikan bersama. Tetapi sejauh ini bagaimana Pemprov Jawa Tengah mengevaluasi tentang kebijakan penanggulangan bencana yang selama ini telah dijalankan?
Betul. Yang pertama, wilayah kita terutama daerah Pantura. Kita punya garis pantai hampir 970 yang meliputi 17 kabupaten kota yang itu berdampak rob. Dari mulai Brebes, Pekalongan, Pemalang, sampai ke wilayah Pantura, Demak, Kudus, sampai ke Rembang. Ini adalah dampak rob. Kemudian kalau dampak banjir itu adalah terkait dengan sungai. Maka Provinsi Jawa Tengah, kemudian kita sudah rapat dengan kementerian dalam ini adalah BPWS ya. Kalau itu sungai kewajiban BPWS kita akan melakukan normalisasi. Contoh di wilayah Pati. Kemudian di wilayah Pekalongan Kota ada sungai namanya Sungai Breme. Itu nanti menjadi kewajiban provinsi, kita akan melakukan normalisasi. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana Giant Seawall ke depan 2027 bisa lakukan operasional. Meskipun itu fungsional pun bisa. Karena di Giant Seawall itulah nanti yang 10 km dari mulai Kota Madya Semarang sampai Demak, salah satu pilot project yang bisa mengatasi dampak rob maupun banjir. Karena di Giant Seawall itu ada kolam retensi namanya kolam retensi Terboyo untuk mengcover Kali Gawe wilayah Kota Madya Semarang. Kemudian kalau kita geser ke wilayah Demak, di sana ada kolam retensi namanya Sriwulan untuk mengcover daripada banjir wilayah Demak dan sekitarnya. Secara tidak langsung banjir bisa kita reduksi, kemudian rob dari laut bisa kita lakukan evaluasi dan tidak mungkin masuk. Ini adalah kiat ke depan bagaimana kita melakukan normalisasi sungai serta Giant Seawall untuk wilayah itu kita operasionalkan. Demikian, Mas. Oke, sejumlah antisipasi sudah dan akan dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah. Tapi sejauh mana sebenarnya Pemprov Jawa Tengah ini melihat keterkaitan antara kerusakan lingkungan di wilayah hulu dan pegunungan dengan banjir yang terjadi di wilayah yang ada di Jawa Tengah ini, Pak? Jadi yang pertama, memang dampak ini tidak hanya di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, bahkan beberapa negara, karena adanya badai siklon yang sangat luar biasa sekali ini, imbasnya luar biasa, Mas. Contoh misalnya, di wilayah kita 7 hari full berturut-turut hujan, maka secara tidak langsung itu akan mereduksi gunung-gunung di wilayah kita. Tetapi ini sudah kita modifikasi dengan modifikasi cuaca, kita sudah koordinasi dengan BPBD kemarin, penerbangan 2 hari sekali kita lakukan modifikasi, bahkan hari ini 3 hari ini tidak hujan. Semoga dengan modifikasi cuaca ini bisa mereduksi terkait dengan banjir di wilayah kita. Dan ke depan kita sudah siap minimal baik itu yang nanti pasca bencana, contoh misalkan dampak banjir ini kalau di wilayah Jawa Tengah hampir melingkupi kurang lebih 720 hektar kebun maupun sawah di masing-masing kabupaten. Kita sudah siapkan jangan sampai masyarakat kita nanti tidak mempunyai gagal panen. Maka Pemprov lewat BUMD kita, yaitu Jateng Agro Berdikari, akan mengcover bagaimana kerugian masyarakat kita terkait dengan sawah maupun ladang ataupun perkebunan yang itu sudah didata oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota maupun provinsi agar itu bisa diganti sehingga dampak kepada masyarakat itu bisa kita ringankan dan kita reduksi. Demikian, Mas. Kalau di pantai utara akan dibangun Giant Seawall seperti itu, tetapi kalau misalnya di aliran sungai ataupun di lereng gunung ini seperti apa untuk target jangka panjangnya, Pak, agar hal tersebut tidak terulang kembali? Halo. Ya, Pak Gubernur bisa dengar suara saya? Ya. Oke, Pak Gubernur, ya silakan Pak. Kita sudah mengeluarkan surat edaran, terutama kita harus menertibkan tambang. Jadi tambang-tambang di wilayah kita itu dalam 60 hari kita lakukan evaluasi. Tetapi itu yang berizin pun kita lakukan evaluasi. Apalagi yang tidak berizin pasti kita lakukan penutupan. Itu sudah sejak saya menjabat sebagai gubernur sudah kita berlakukan. Itu satu. Dan yang kedua, kita juga koordinasi dengan Kementerian Kehutanan. Saya sudah koordinasi Pak Menteri untuk 2 kawasan Muria, kemudian Gunung Slamet untuk menjadi kawasan hutan lindung. Sehingga secara tidak langsung kita bisa ikut memelihara bersama-sama untuk tidak coba-coba menggunakan hutan lindung kita ke depan harus kita jaga bersama sehingga ekosistem itu bisa dilakukan penjagaan. Demikian, Mas. Nah, berbicara soal penambang ilegal ini, selain dilakukan penutupan, apalagi yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah? Apakah juga sudah terdata ada berapa banyak sebenarnya penambang-penambang ilegal ini, Pak? Jadi begini, untuk
penambang itu tidak bisa Pemprov berdiri sendiri. Kita harus melakukan koordinasi, kita juga melakukan koordinasi dengan APH, kita koordinasi dengan para bupati wali kota di mana itu ada. Contoh misalkan, kita punya Satgas yang terdiri dari Kejaksaan, kemudian Polda, dan SDM provinsi. Gunanya apa? Dia melakukan evaluasi dan mitigasi di mana wilayah-wilayah di daerah kita unsur penambangan yang ada. Nah ini kita konekkan dengan wilayah kabupaten kota yang merupakan yurisdiksi tempat tambang itu berada. Contoh misalkan, jangan coba-coba para bupati wali kota mengajukan izin penambangan yang itu tidak sesuai dengan ITR. Itu pasti akan kita lakukan evaluasi dan kita tutup. Ini salah satu contoh. Sehingga keterbukaan ini masyarakat juga saya ucapkan terima kasih memberikan kontribusi evaluasi, kemudian kita juga melakukan penelitian, dan yang terakhir adalah bagaimana tambang dan lain sebagainya itu bermanfaat dan tidak merusak lingkungan, khususnya bermanfaat dalam rangka pembangunan di wilayah kita, baik itu batu maupun pasir. Demikian Mas. Oke, terakhir Pak Gubernur, apa langkah konkret dan terukur yang akan dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah dalam waktu dekat ini agar masyarakat itu tidak lagi merasakan ketakutan dan lain sebagainya terkait dengan banjir dan juga longsor yang terjadi di Jawa Tengah? Satu, bahwa layanan dasar masyarakat tidak boleh terganggu. Contoh misalkan, dia harus anaknya tetap bersekolah meskipun kena dampak. Yang kedua, kebutuhan terpenuhi. Yang keempat, bahwa kegiatan masyarakat tidak boleh terganggu terkait dengan proses ekonomi di mana daerah itu terjadi dampak. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah jaminan keamanan keselamatan itu tidak hanya milik kita bersama, tetapi seluruh pejabat di wilayah kabupaten kota, kemudian provinsi, OPD, ikut serta bahu-membahu bahwa ini adalah krisis bersama-sama. Kita harus mempunyai sense of krisis secara bersama-sama, tidak punya suatu ego sektoral di wilayah kita, karena dengan teamwork di masing-masing kabupaten kota kemudian di provinsi kita mampu mengatasi secara bersama-sama. Contoh misalkan di masing-masing kabupaten provinsi Jawa Tengah sudah kita latihkan 1.000 namanya tanggap bencana. Itu dari kegiatan. Desa tanggap bencana kita dari 8.000 sudah hampir 4.000. Dan desa mandiri tanggap bencana. Itu tidak cukup. Masyarakat harus kita berikan suatu pengertian bahwa namanya di wilayahnya rawan macet, rawan banjir, rawan longsor dan lain sebagainya. Sehingga kolaborasi ini diharapkan nanti antara masyarakat, petugas serta pejabat kita mempunyai suatu kebersamaan dalam rangka mengatasi suatu bencana di wilayah kita. Demikian Mas. Baik, lagi-lagi koordinasi kerjasama antar pemerintah maupun warga untuk terus mendukung agar hal tersebut seperti banjir dan juga tanah longsor tidak terjadi lagi, bisa betul-betul terwujud, dan apa yang menjadi konsep ataupun rencana yang akan dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah juga bisa terwujud sehingga banjir dan longsor ini tidak kembali terjadi. Terima kasih Pak Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi sudah berbicara dengan kami di sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih.